Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Sebenarnya bukan jumpa lagi, tapi sudah lama kita tidak berjumpa. Sahabat-sahabat Dialektik TV ya. Kita kali ini mau bahas tentang buku ya. Buku yang menurut saya keren ya, yang sering disebut dengan teori geopolitik global. Baik nih, judul bukunya itu nih, Pelikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia. Nah, buku ini karya Hashim Wahid, DKK dan kawan-kawan. Artinya banyak tim penulis di sini. Ini terbitan dari Elkis. Buku ini sebenarnya tidak terlalu tebal ya, cuman hanya ada 52 halaman. Nah, ntar di belakangnya itu ada kesimpulan. Jadi buku yang sangat tipis, tapi isinya sangat tajam ya, atau istilahnya katanya daging semua. Jadi kita memahami geopolitik itu cukup dengan membaca buku ini sebenarnya. Nah, di sini saya tidak mau mengulas dari awal ya, tapi saya ingin mengulas yang paling akhir, yang menurut saya ini menjadi sebuah prediksi sebenarnya, prediksi untuk Indonesia ke depan. Pandangan beliau tuh tentang geopolitik itu bagaimana sih? Nah, ini saya bacakan ya teksnya ya. Keberadaan negara bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari konstelasi global internasional. Bahkan bisa dikatakan sejarah Indonesia merupakan perpanjangan tangan dari pertarungan kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan wacana yang sedang bermain di dunia internasional. Nah, artinya bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini tidak lepas dari konstelasi politik internasional. Nah, ini sudah paham teori awalnya saja. Tidak mau bahas terlalu panjang ya, tapi kita akan bahas yang akhir saja, terkait dengan reformasi. Jadi kita tahu kita reformasi 1998 ya. Nah, ini terjadi perubahan politik yang sangat luar biasa. Tapi sebenarnya perubahan politik ini tidak lepas dari konstelasi politik internasional. Nah, kita harus sebagai aktivis harus paham juga tentang teori ini agar kita tidak sesat berpikir, tidak salah mendiagnosa tentang isu-isu nasional. Jadi kita punya pedomannya. Nah, kita lihat tahun 1994. Ini Gus Im bilang ada sebuah buku ya, tulisan dari intelektual dari Amerika Serikat namanya Samuel Huntington. Beliau mengarang buku judulnya Clash of Civilization. Nah, buku ini bertepatan juga dengan terbitnya sebuah buku dari Anthony Giddens ya, yang judulnya Beyond Left and Right. Yang kemudian buku The Third Way. Itu ya. Intinya dari kedua buku ini itu memprediksi kondisi sosial politik masyarakat pasca Perang Dingin. Huntington menyatakan akan terjadi benturan peradaban antara Barat ya dan Timur, antara Islam dan Konfusianisme. Ini diprediksi oleh Samuel Huntington bahwa setelah benturan peradaban antara kapitalis yaitu Amerika dan juga blok Uni Soviet ini sudah selesai, akan terjadi benturan peradaban berikutnya antara peradaban Barat dengan Islam dan Konfusianisme. Ini kata Samuel Huntington di bukunya. Nah, kalau Giddens agak berbeda. Dia mengatakan bahwa akan runtuhnya komunisme, juga akan ada keruntuhannya yang namanya kapitalisme ya. Lalu akan ada istilahnya jalan ketiga. Nah, tahun 1996 terjadi gerakan-gerakan LSM ya, yang anti militerisme. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menyingkirkan militer dari panggung politik, untuk memperkuat gerakan civil society yang ada di Indonesia. Nah, tahun 1997 dikatakan bahwa Anthony Giddens dan Dahrendorf mulai menggagas konsep ideologi pasca Perang Dingin yang lebih mengacu pada terbentuknya supremasi sipil yang terdidik. Nah,
Kemudian dampak dari hal ini adalah munculnya lembaga pendidikan formal yang bekerja sama dengan luar negeri meski lembaga tersebut tidak memiliki kualitas yang baik. Muncullah krisis moneter. Nah, krisis moneter terjadi karena pada tahun ini jangka waktu pengembalian utang luar negeri oleh perusahaan swasta telah jatuh tempo. Nilai tukar rupiah jatuh secara drastis, akibatnya sektor ekonomi real runtuh. Karena terjadi krisis moneter, nah pada tahun 1998, Presiden Soeharto kan sempat menandatangani perjanjian dengan IMF ya. Akhirnya terjadi pendiktean kebijakan ekonomi Indonesia oleh aktor-aktor geopolitik dan geoekonomi internasional. Nah, ini karena perjanjian tadi itu. Nah, Presiden Soeharto itu turun karena ada isu anti Cina ya pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Nah, kerusuhan ini sebenarnya sebagai bentuk eksperimen tadi ya dari teorinya Samuel Huntington antara Islam dengan etnis Cina. Pada tahun 1999, mata uang euro menjadi mata uang resmi di Eropa, akhirnya memunculkan dunia keuangan tripolar ya, yaitu dolar, euro, dan yen. Pada tahun yang sama, tahun 1999 terjadi juga kerusuhan di Ambon. Ini juga bentuk eksperimen dari Samuel Huntington ya tentang benturan peradaban yaitu antara Islam dan kelompok Kristen. Pada tahun 1999 terjadilah pemilu pertama pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Nah, sebenarnya pemilu ini kata Gus Im ya, menurut Hashim Wahid itu hanya sebagai bentuk pemutihan saja, sekaligus sebagai alat untuk mengokohkan kapitalisme yang ada di Indonesia ini. Juli 1999 nilai tukar rupiah kembali menguat, tapi ternyata menguatnya nilai tukar rupiah ini menyebabkan nilai ekspor kita mengalami kemunduran yang sangat besar. Lalu pada Agustus 1999 dibentuklah AMF atau yang disebut dengan Asian Monetary Fund, yaitu ada yen, ada yuan, ada won, dan ringgit. Lalu terjadi peristiwa skandal Bank Bali ya, yang kalau kita tahu sejarah zaman dulu. Nah, kemudian diperkirakan ada 3-5 bank serupa mengalami masalah yang sama, akhirnya nilai tukar rupiah kembali lagi merosot. Nah, di sini bisa dikatakan diduga bahwa AMF ini sebenarnya adalah bagian dari IMF juga sebenarnya. Pada September 1999 terjadi yang namanya pelelangan aset nasional atau yang disebut dengan BPPN. Oktober 1999 diadakan sidang umum MPR tentang hasil pemilu ya. Jadi pemilu yang dilakukan secara perwakilan, terpilih adalah Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid. Hashim Wahid mengatakan bahwa siapapun yang terpilih menjadi presiden dan seterusnya itu akan sulit untuk mengangkat keterpurukan perekonomian Indonesia tadi ya, karena faktor-faktor sebelumnya ya. Nah, pada tahun berikutnya ini diperkirakan bahwa nanti parpol-parpol ini yang menang akan silih berganti. Jadi akan terjadi seperti giliran. Nah, ini sudah terlihat ya. Kalau kita lihat awalnya yang menang Pak SBY ya, SBY Demokrat menang 2 periode, kemudian beliau kalah, lalu muncul Pak Jokowi, ya itu juga 2 periode PDIP. PDIP menjadi partai penguasa dan pemenang selama 2 periode. Tapi ternyata setelah 2 periode kalah ya, bergilir lagi dengan partai baru namanya Gerindra sekarang yang presidennya Pak Prabowo. Dan kita nggak tahu nanti siapa lagi, mungkin akan bergilir terus. Jadi sepertinya tidak akan ada pemenang terus-menerus dan semuanya akan disetting menjadi bergilir, semua akan dapat jatah. Jadi kita nggak tahu, mungkin suatu saat Golkar menang lagi, atau yang namanya mungkin PKB nanti menang, atau P3 menang. Ada waktunya nanti. Nah, juga dikatakan sini diperkirakan pula akan terbentuk institusi kepala staf gabungan TNI yang akan dipimpin secara bergantian oleh masing-masing angkatan. Nah, resikonya apa nih dari hal ini gitu? Dikatakan oleh Gus Im, ketika parpol dan TNI tidak mampu melakukan konsolidasi politik, maka tidak ada pihak yang mampu membuat kebijakan ekonomi jangka panjang. Sehingga akibatnya perekonomian Indonesia akan dikelola secara ad hoc
dan didikte oleh pasar modal, pasar finansial maupun pasar komoditi. Nah, ini kalau resikonya kalau partai politik dan TNI tidak melakukan konsolidasi. Maka ini menjadi PR kita bersama bahwa besok partai politik adalah jalur perjuangan dan juga TNI ini adalah benteng NKRI harus melakukan konsolidasi politik agar negara kita ini tidak diatur oleh yang namanya kepentingan pasar modal, kepentingan kapitalisme global. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.